Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moto awal adanya program amanah yang ada adalah terpilih dan dipilih. Perkembangan proses progres yang sedang dijalankan masing-masing pemangku untuk merealisasikan ke seluruh anggota seluruh Nusantara yang mengikuti perjalanan dana amanah. Upaya untuk mendapatkan bagian dari kemenangan menerima IDR amanah melewati beberapa program itu yang diharapkan seluruh anggota yang saat ini menanti tercetusnya amanah tersebut. Bagian-bagian penerima hanya saja melihat proses jalannya amanah yang saat ini sedang dijalankan tim lab beserta jajarannya. Arahan utama Ketua Umum di awal bait pertama. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam, Pak. Ya, saya Yosef dari PPUI dulu di Kediri. Kemudian sekarang ikut program Bu Nilia di Malang. Tergabung dalam grupnya Bu Ika, prioritas gitu loh Pak Gus. Ini rekan-rekan di Kediri, rekan di Malang, dimanapun, itu mempercayakan saya untuk bersilaturahmi ke Bu Ika, menanyakan pandangan gimana kok sampai sekarang belum ada realisasi gitu Pak Agus. Mohon petunjuk gitu loh Pak Agus, bagaimana penjelasan Pak Agus. Jadi gini Pak J, dana amanah ini memang pengurusannya itu sangat sulit karena melibatkan satu dunia lain yang mana dana amanah ini dulu di gudang-gudang itu disegel lah atau dikasih kata ilmu orang dahulu atau para leluhur, para sepuh. Tapi itu semuanya sudah diselesaikan oleh A1 aset. Setelah itu dana amanah ini harus ada pengurusan luar negeri dan dalam negeri Pak. Kenapa? Karena dana ini berhubungan nanti dengan IMF, Bank Dunia dan seluruhnya yang ada di Indonesia juga. Karena amanah ini bukan di Indonesia saja Pak. Nanti di seluruh dunia amanah itu akan keluar dari satu pintu yaitu Bunda Lia. Seperti itu Pak ya. Jelas. Nah, untuk tunai itu hari ini memang sudah dipersiapkan dan akan diserahkan kepada anggota melalui rekening sebagai pegangan Pak. Dan insya Allah itu paling lambat itu nanti malam atau ke besok siang itu sudah bisa dipakai dan digunakan. Tapi nominalnya kecil, ada yang 1,4 M sampai 5 M itu hanya pegangan loh Pak. Paham ya? Ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang bagaimana kita anggota yang sudah mentransfer melalui ATM, melalui M-Banking dengan atas nama Pak Agus sesuai dengan TC Pak Agus, itu bagaimana kita cara mendapatkannya Pak? Nanti kan semua ada data PDF di direksi Pak. Kita sudah tiap hari kan sudah sering ketemu direksi untuk kerjasama nyusun data dengan semua. Jadi masing-masing direksi sudah megang data anggota Pak. Oh, ngaten. Kita sering ketemu di Jakarta sama direksi kayak Bu Ika kemarin lahir melaporkan anggotanya 9.000, Pak Erik 4.000, Bu Tias 6.000. Itu semua sudah ada datanya Pak di kita. Oh, dengan jumlah nominal di mana anggota itu berkontribusi. Betul, begitu Pak Gus. Betul. Nanti besar dan kecilnya itu yang tahu direksi Pak, karena dia yang selama ini menjembatani direksi yang ikut data dan diserahkan ke saya. Makanya terkadang kita ada ketemu direksi di Bandung, di Jakarta, di Bogor itu untuk membahas data-data anggota Pak, seperti itu. Siapa-siapa yang sudah kontribusi ini. Betul. Kalau anggota PPUI tetap nanti dapat sendiri Pak, yaitu mulai saya buka program PPUI tahun 2014 itu anggota PPUI tetap dapat dari saya sebagai ketua PPUI Pak 85 M itu wajib gitu loh Pak. Oh, ngaten. Ya. Jadi anggota PPUI itu semua anggota PPUI yang merasa jadi anggota PPUI, apakah dia sudah meninggal atau apa itu tetap wajib dapat 85 M dari saya. Kalau meninggal nanti diturunkan ke ahli waris Pak. Lah kalau mulai saya TC tahun 2022 itu programnya Bunda Lia Pak, itu loh. Oh ya, seperti saya dan rekan-rekan ikut mulai di Bunda Lia Pak. Itu tahun Desember 2022 itu. Iya, kemudian betul. Rekan-rekan ini juga saya sebagai perwakilan dari rekan-rekan di anggotanya di anggota prioritas menanyakan juga Pak Jani ya gerwegeten gitu loh Pak. Kok Pak Agus terus TC tapi selalu belum ada kenyataan gitu. Akhirnya saya langsung ke Bu Ika menanyakan, Bu Ika dengan tidak berkeberatan langsung mengcallingkan Pak Agus. Dengan demikian kan saya sudah jelas nantinya akan saya beritahukan ke rekan-rekan. Bagaimana Pak Agus? Jadi gini Pak, saya TC itu memang ada dana yang harus saya selesaikan Pak, itu loh.
sebenarnya untuk per satu anggota saya buka itu habisnya itu kurang lebih 800 juta Pak, gitu loh Pak, per satu anggota, gitu loh Pak. Iya. Ya. Untuk itu biaya surat, administrasi semuanya, karena nanti semuanya itu harus berbadan hukum lengkap, legal, jenengan juga harus ada dokumen KYC sendiri asal usul, harus punya kolateral sendiri, harus punya obligasi SKR. Lah itu per satu orang itu 800 juta, tapi yang membayar orang tua, saya hanya kena biaya untuk para petugas yang harus ada yang keluar negeri, dalam negeri, semua itu tanggung jawab saya Pak, seperti itu Pak. Oh gitu ya, jelas. Makanya saya itu TC seperti itu. Jadi kalau anggota sendiri untuk membiayai per satu orang 800 juta tidak mungkin sanggup gitu. Ya. Maka orang tua yang membiayai itu semuanya, saya kena biayanya para petugas untuk makan, rokok, transportasi, hotelnya mereka, karena mereka ada yang dikirim ke Amerika, ada yang dikirim ke Singapura, ada yang dikirim ke Barkata Bali atau apa. Karena Bunda dan KPP itu kan seluruh Indonesia Pak, gitu loh. Iya Pak. Iya. Ya, seperti itu. Jadi saya minta seperti itu. Tapi setiap permintaan pasti kita kasih bonus sebagai ucapan terima kasih. Kalau tidak ada bonus, tidak mungkin anggota mau bantu kan, betul loh? Iya betul. Cuma seperti itu. Cuma terkadang anggota ini Pak Gus, mosok hanya 200.000 bisa dapat triliunan. Nah ini loh Pak Gus, kadang-kadang mereka itu ragu sehingga saya sampaikan ke jenengan warisan Bunda Nilia itu seluruh dunia Pak. Ya. Jadi makanya nanti disebut dengan namanya Masjid Juar Dunia Pak, itu loh. Iya. Jadi kalau Bunda Lia ngasih orang 10T, 50T itu bagi saya itu mudah Pak, kalau dana amanah keluar. Karena dana amanah itu tak terhingga dan tidak akan pernah habis kecuali kiamat datang Pak, udah. Iya. Ya, kenapa mereka dikasih T sama Bunda? Karena mereka tiap hari bantu numpang Pak, gitu loh, untuk biaya pengurusan. Tapi sesungguhnya per satu orang anggota kita itu, mulai saya TC itu biayanya per satu orang 800 juta, yang nanggung orang tua semuanya, saya hanya dapat tugas untuk membiayai mereka, gitu loh Pak, gitu loh. Iya. Makanya saya bilang pada jenengan, dana amanah itu tidak mungkin pemangku program, termasuk Purwokerto, termasuk Sampun, termasuk Amalila, satu pun tidak akan bisa mencairkan dana amanah kok Pak. Buktikan ucapan saya kalau bisa. Ya. Kenapa? Sekarang saya tanya ke Bapak, kalau memang pemangku program itu bisa mencairkan, kenapa di saat Bunda tidak bisa mencairkan mereka nunda? Ya karena mereka tidak ada dana yang mau dibagikan Pak pada anggotanya. Iya Pak. Udah? Jelas toh? Ya, jelas. Makanya nanti semuanya itu satu pintu Pak lewat Bunda Nilia. Nanti buktikan ucapan saya gitu loh. Uraian arahan di bait awal tadi Ketua Umum dengan salah satu anggota yang di bawah koordinator amanah terkait perihal berlangsungnya mencetuskan amanah ini, walaupun sangatlah rumit dan itu tidak akan menjadi pupus dalam kepengurusan amanah haknya anggota yang dikomandoi Bulia tetap dijalankan, karena mengingat perjalanan pengorbanan anggota baik waktu maupun dana individual masing-masing anggota lepas dan ingin menuai hasil dari IDR amanah ini. Salah satunya yang di bawah komandonya Bulia ingin dan bisa dinikmati untuk menyelesaikan problem masing-masing terkait urusan ekonomi, terutama dalam berumah tangga, baik hutang maupun urusan yang lainnya. Mengingat dengan adanya arahan Ketua Umum tadi sudah jelas dan terang benderang bahwa keperluan operasional amanah sangat dibutuhkan dengan adanya penyampaian Ketua Umum demikian terkait bantuan yang dibutuhkan dalam kepengurusan, abaikan, tak perlu kita tanggapi karena itu urusan kepengurusan di atas, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengalirkan IDR amanah tersebut. Kesimpulannya, anggota berdiam diri mengikuti perkembangan jalannya amanah saja tanpa harus mengeluarkan bantuan sedikit pun, karena tugas anggota harus menerima IDR amanah tersebut yang kepengurusannya diperjuangkan tim lapangan beserta jajarannya. Lanjutan arahan yang ada selanjutnya. Ya, siap kalau begitu. Ya, cukup ya. Yang bagus saya kembalikan ke Bu Ita. Terima kasih. Sudah nggih, Bu? Oke, Bos. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam.